Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ataupun bunda-bunda ataupun ayah-ayah yang bertanya, Kak, apakah enak ketika gontor itu masuk dari SMP, tamat SMP atau dari SD? Nah, maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, karena sudah banyak ya yang entah itu ketika saya mengajar di PIU Indonesia ataupun yang lainnya. Untuk teman-teman semuanya, minta tolong subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang positif dan memberikan informasi berdasarkan pengalamannya. Jadi, kemarin banyak orang tua ataupun anak-anak yang dilema, Kak, ke gontor itu enaknya dari SD apa SMP? Itu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua teman-teman. Jadi, saya sarankan kepada ayah dan bunda harus mempertimbangkan ya. Jadi, kalau saya sendiri dulu saya mengambil setelah SMP, tamat SMP saya baru memutuskan untuk ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Akan tetapi, ketika saya masuk ke Gontor dari SMP, saya banyak mengalami kesulitan dalam belajar. Karena mengapa? Perlu diketahui bahwasanya SMP itu, tamatan SMP itu belajar di Gontor itu dalam 1 tahun mereka harus bisa menghabiskan 2 buku. Jadi dalam 1 tahun itu mereka belajar, awal tahun mereka belajar buku kelas 1 dan akhir tahun mereka belajar buku kelas 2 ya. Yang awal tahun itu bahasa Indonesia, ketika akhir tahun berubah menjadi bahasa Arab semua, Masya Allah ya. Saya sendiri merasa keberatan waktu itu. Akan tetapi karena kita belajar itu butuh proses, saya melewati proses itu semuanya. Alhamdulillah menjadi alumni 2015. Nah, bagi teman-teman, bagi adik-adik semuanya, Kak, kalau dari SD enak nggak sih? Nah, dari SD itu menurut saya enak. Saya melihat teman-teman saya yang dari SD, tamatan SD itu mereka masuk ke Gontor, mereka sangat menikmati proses pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor ya. Mereka memang lama di sana 6 tahun, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kalau dari SMP, kalian tamat SMP, kelas kalian kelas 1 intensif ya atau eksperimen, kelas 3 intensif, langsung kelas 5, kelas 6. Kalau menurut saya sendiri, saya merasakan lebih enakan SMP. Karena mengapa? Ini kalau dari segi pelajaran memang enak-enak. Kalau dari segi pelajaran memang enak anak yang tamatan SD, karena dalam 1 tahun mereka hanya belajar 1 buku. Tapi di sisi lain, saya merasakan kalau tamatan SMP itu mereka lebih cepat, terasa lebih cepat walaupun lama ya, tidak normal seperti di luar. Kalau di luar SMA 3 tahun ya, kalau di Gontor sendiri 4 tahun ya, 4 tahun, karena 1 tahun pertama itu kita mengejar beberapa materi, mengejar materi agar bisa standar ketika naik ke kelas 5-nya ya. Dan saya dulu kelas 1 intensif K, kelas 3 intensif G, kelas 5 L, kelas 6 qadarullah ya, saya dipindahin ke Pondok Pesantren Darussalam kampus 7 saat ini yang ada di Lampung. Tapi tidak apa-apa, itu merupakan proses, itu udah keputusan kiai yang harus kita terima. Karena Pondok Gontor itu tidak ada yang jelek, sama aja tergantung kita yang di dalamnya bagaimana kita belajar. Nah, yang tadi kita menarik perkataan yang tadi yang saya ucapkan tadi, saya merasakan lebih cepat ketika saya masuk dari SMP. Karena mengapa? Karena saya menjadi anggota hanya 2 tahun ya. Saya menjadi anggota hanya 2 tahun, kelas 1 intensif, kelas 3 intensif, dan kelas 5 saya udah menjadi pengurus rayon ya. Dan langsung ke kelas 6. Kalau anak biasa, mereka itu kelas 1 jadi anggota, kelas 2 jadi anggota, kelas 3 jadi anggota, kelas 4 ada bisa jadi anggota, ada juga bisa jadi pengurus rayon ataupun kader mudabir. Nah, jadi kalau saya sendiri, tapi saya lihat kalau dalam pandangan saya yang lulusan SMP masuk ke Gontor, saya merasa saya sendiri ya, kalau untuk pelajaran memang
kita keberatan, kita kewalahan di sini karena dalam 1 tahun kita harus menghabiskan 2 buku. Akan tapi di segi lain ada enaknya juga. Enaknya itu bukan enaknya apa ya? Mungkin apa ya? Bisa saya bilangnya kita lebih menjadi anggota hanya 2 tahun. Kalau anak biasa menjadi anggota 4 tahun ya. Jadi memang sih masa kita dari SMP mau jadi anggota 4 tahun juga kan, karena kita tamatan SMP ya. Tapi intinya kita di sana sama-sama menuntut ilmu, insya Allah ketika jajak dunia, insya Allah sama-sama, insya Allah menjadi alumni husnul khotimah, dan nanti ijazahnya tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Nah, ijazahnya nanti yang tamatan SMP dapat ijazah, tamatan SD dapat ijazah. Ijazahnya sama, nggak ada perbedaan ya. Di Gontor itu memang uniknya, saya sendiri merasakan keunikan yang di Gontor. Di Gontor sendiri orang dari SD nggak boleh belajar di Gontor hanya 3 tahun ya. Misalnya 3 tahun pengen pindah ke pondok mana gitu ya, bisa kan, tapi mereka tidak dapat ijazah karena persyaratan di Gontor. Ketika ingin mendapatkan ijazah, mereka harus menyelesaikan sesuai yang ada di Gontor, kurikulum KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Mereka harus menyelesaikan pendidikan, kalau dari biasa itu 6 tahun, kalau dari SMP itu 4 tahun. Plus pengabdian ya. Nah, pengabdian itu alhamdulillah itu sangat mendidik kita semuanya, sangat memaksa diri kita untuk menjadi orang atau muallim, untuk belajar menjadi seorang guru ya. Kita di situ dibimbing, kita di situ ya, kita disebar ke seluruh Indonesia ya. Bahkan ada juga yang disebar ke luar negeri. Kurang tahu ya kalau ke luar negeri udah ada yang disebar apa belum. Tapi ada juga teman-teman juga yang ngajar di luar negeri ya, karena setelah selesai pengabdian mereka memutuskan untuk mengabdi di Malaysia, biasanya, dan Thailand dan sebagainya, yang saya tahu seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pengabdian itu adalah hal yang wajib. Tidak boleh kita selesai 6 tahun di pondok, habis itu kita keluar, ataupun kita selesai 4 tahun di pondok kita keluar. Kita wajib mengabdi. Nah, ketika mengabdi, kita di sana boleh melanjutkan pengabdian, menyelesaikan pengabdian, ataupun kita ingin menyelesaikan S1 di situ, ataupun sarjana S1. Nah, bisa di situ, bisa kita menyelesaikan S1 di situ. Bahkan kalau kita di area Unida seperti Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3, dan Gontor 5 itu bisa menyelesaikan S2 di Universitas Darussalam Gontor. Saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Darussalam Gontor. Oke teman-teman semuanya, bagi kalian yang masih dilema mau masuk habis SMP apa SD, itu pilihan. Itu pilihan. Ketika kalian memutuskan untuk masuk dari SD, kalian belajar yang santai, dalam 1 tahun satu buku, dan juga menjadi anggota mungkin agak lama, tapi di situ lebih banyak pendidikan lebih banyak yang kalian alami daripada yang lulusan SMP ya. Tapi kalau yang dari SMP jangan kalian menganggap kalian itu tidak bisa apa-apa, karena kalian di situ dianggap sudah dewasa ya. Kalian dianggap sudah dewasa, jadi kalian insya Allah bisa. Jadi kalian dalam 1 tahun kalian sudah dewasa, kalian tidak main-main lagi dalam belajar. Kalian bisa menyelesaikan dalam 1 tahun itu 2 buku. Kelas 3 intensif itu 2 buku juga. 1 tahun buku kelas 3, setengah tahun buku kelas 3, setengah tahun lagi buku kelas 4. Kalau kelas 5 kita nanti disamakan ya, nanti kita digabungkan. Nanti yang kelas 4 dan kelas 3 intensif ketika naik ke kelas 5 jadi 1 kelas ya. Jadi 1 kelas dicampur-campur. Nah, di situ kita mulai agak santai. Yang dari SMP kita belajar 1 tahun 1 buku. Akan tetapi kita di situ banyak pendidikan yang kita dapat, banyak belajar kehidupan, bagaimana mengurus anggota ya. Kita mengurus anggota di rayon. Jadi kita jadi pengurus Virko ataupun eskul ya bahasa di luar, dan juga banyak mengurus yang lainnya. Di situ kita merasakan ya gitu, seperti itu pokoknya ya. Tapi ingat, semua baik, pilihan baiknya. Akan tapi kalau saya sarankan, kalau kalian tidak siap untuk belajar 1 tahun 2 buku ataupun nanti merasa sulit, nanti lebih baik kalian masuk dari SD aja ya. Masuk SD aja ya, lumayan nanti ketika kalian masuk ke Gontor masih kecil-kecil badannya, ketika jadi alumni udah gede gitu, udah setinggi kakak ya.
Nah, kakak, alhamdulillah kakak lulus dari Gontor tahun 2015 dan melanjutkan studi S1 kakak di Unida Gontor. Kakak sekarang ada di Bio Indonesia. Bio Indonesia itu apa? Bio Indonesia adalah seperti privat jarak jauh. Adanya Bio Indonesia ini termotivasi dari banyaknya anak-anak yang belum tersentuh oleh IKPM ataupun untuk dia IKPM ataupun yang lain, untuk mempersiapkan atau ingin mengetahui materi tes masuk Gontor. Jadi adanya Bio Indonesia di sini untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan ataupun dalam belajar, insya Allah akan dibimbing dengan baik. Ini Bio Indonesia di sini telah terdaftar di IKPM Lubuk Linggau yang ada di Sumatera Selatan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di Bio Indonesia, silakan hubungi nomor ini. Nah, dan juga bagi teman-teman yang ingin belajar mandiri juga bisa beli buku ini ya. Ada buku modul yang insya Allah lengkap di dalamnya. Oke ya. Ini informasi dari saya, Wawan Putra. Saya akhiri. Kalau ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.